ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih ada kesempatan kita untuk belajar nih, walaupun hujannya lumayan deras. Tadi kalau di Malang hari berangkat, tapi kalau di Batu tidak terlalu deras. Sama saja ya. Bapak dan Ibu sekalian, kita masih belajar bersama untuk hadis yang keberapa? Ke-27 ya. Tentang apa kalau ini? Tentang dosa dan kebaikan. Iya, kebaikan dan dosa atau keburukan. Kita mau sarang-sarang rumiyin, baca bareng-bareng. Anin Nawasi bin Sam'an. Anin Nawasi ibn Sam'an Radhiyallahu anhu. radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Al-birru husnul khuluqi Al-birru husnul khuluqi wal ithmu wal ismu ma haka fi nafsika ma hada fi nafsika wa karihta wa karihta an yattali'a alaihi an-nas an yattali'a alaihi nas. wa an Wabisah ibni Ma'bad radhiyallahu anhu Wa an Wabisah ibni Ma'bad radhiyallahu anhu qala qala ataitu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala faqala ji'ta birri wal ithmi jika tas'alu 'anil birri
wal ismi wal ismi qultu qultu na'am na'am qala qala istafti qalbaka istafti qalbaka al-birru al-birru matma'anat ilaihi nafsu matma'annat ilaihi nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu matma'anna ilaihi qalbu wal ismu wal ismu mahaka fin nafsi ma haka fin nafsi wa taraddada fis sadri wa taraddada fis sadri wa in aftaka an-nasu wa inna aftaka nasu wa aftauka wa aftauka hadisun hadisun hasan hasan ruwina ruwiya fi musnadai di musnadai al-imamaini al-imamain Ahmad bin Hanbal Ahmad bin Hanbal wa Darimi wa Darimi bi isnadin isnadin hasanin. hasan. Tadi kita sudah menyimpulkan di pelajaran sebelumnya hadis yang ke-27 kita belajar tentang indikator untuk kebaikan dan keburukan atau dosa. Untuk kebaikan dan dosa. Indikator sebuah amalan dikatakan itu adalah kebaikan jika apa Bapak saya? Betul ya, hati kita tenang, jiwa kita tenang. Itu berarti amalan yang kita kerjakan insya Allah berada di atas kebaikan, adalah amal kebaikan. Dan indikator amalan kita adalah keburukan, Hati menjadi gelisah hati gelisah, dan tidak suka kalau orang lain ya, hati gelisah dan orang lain apabila melihatnya kita tidak suka. Sangat dipahami mudah ya. Berarti poin dari hadis yang ke-27 ini kita mengetahui mana amalan yang kita kerjakan itu sebuah kebaikan atau keburukan tatkala kita mengerjakannya. Kalau semakin tenang jiwa kita, semakin tenang diri kita, insya Allah itu adalah sebuah kebaikan. Dan sebaliknya, apabila kita mengerjakan walaupun itu sekecil apapun, apabila kita mengerjakannya kok hati semakin gelisah, jiwa semakin tidak tenang, dan kita malu atau tidak suka tatkala orang lain melihat kita, maka insya Allah itu adalah sebuah keburukan. Itu adalah sebuah keburukan. Walaupun semua orang memanfaatkan, ya, memberi fatwa, itu adalah sebuah kebaikan. Tapi kalau kita mengamalkannya dan hati kita tidak tenang, jiwa kita gelisah, itu adalah sebuah keburukan. Dan kemarin kita sudah belajar faedah dari hadis yang ke-27 ini. Poin penting dari beberapa yang kita pelajari bersama di pekan kemarin, misalnya adalah ya, dakma yaribuka ilama la yaribuk. Ya, tinggalkan apa yang meragukanmu dan kembali kepada yang tidak meragukanmu. Ini indikasi bahwa apabila kita ragu untuk mengerjakan sebuah amalan, sebaiknya kita tinggalkan dulu. Ya, sebaiknya kita tinggalkan dulu. Kembali kepada sesuatu yang tidak ragu untuk mengerjakannya. Ya, kembali pada sesuatu yang tidak meragukan. Kenapa? Kalau kita semakin menerjang itu, biasanya kita akan semakin gelisah hati ini, semakin gelisah jiwa ini. Sehingga di sini ada perkataan as-sidqu tuma'ninah. Kejujuran itu adalah akan mendatangkan ketenangan. Ya. Wal kadibu riba, ya. Dan bohong, dusta itu pasti gelisah. Ada kalimat yang lain, wasyar riba, dan keburukan itu adalah tidak akan tenang jiwa ini. Nah, ini bisa dipahami ya. Kalau ada kita, keluarga kita kok semakin tidak tenang di dalam hidupnya, kira-kira apa yang harus dilakukan Bapak?
Apakah menyalahkan orang lain atau kembali ke sini kira-kira? Kembali ke amalan yang telah dikerjakannya. Dan sekarang pengobatan itu semakin laris karena apa, Bapak? Hati orang semakin tenang apa pengobatan? Kalau Obat mah itu semakin kathah dijual gitu. Mungkin obat berarti menunjukkan apa? Ya, semakin banyak pikiran ya, dan mungkin itu salah satu bentuk dosa yang dikerjakan orang tersebut ya. Dan semoga kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terjatuh pada amalan-amalan yang mendatangkan ketidaktenangan di jiwa maupun diri kita ini. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan atau berkata berkaitan dengan dosa. Ibnu Qayyim ini di dalam kitab Da'wah Dawa, fama yanbaghi an yu'lam. Ya, fama yanbaghi an yu'lam, termasuk perkara yang seharusnya diketahui. Anad dunuba wal ma'asiya tadur. Sesungguhnya dosa dan kemaksiatan itu pasti menimbulkan mudarat. Wala budda an dararaha fil qalbi ka darari sumumi fil abdani ala ikhtilafi darajatiha. Dosa dan maksiat itu pasti menimbulkan mudarat, kerugian yang tidak mungkin dihindari, pasti terjadi mudaratnya. Sebagaimana mudaratnya racun di badan kita. Makanya sebagian pendapat orang, kenapa kok pada saat ruqyah itu perlu dikeluarkan? Ini ilmu lainnya ya. Karena dosa adalah seperti racun di dalam tubuh kita. Pendapat ada seperti itu ya. Sehingga dalam ruqyah itu biasanya perlu dikeluarkan ya dosa-dosa yang mana itu diibaratkan seperti racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Yaitu, dan semakin tingginya berarti kita semakin harus perlu mengeluarkannya dengan berat dan usaha yang cukup maksimal untuk bisa mencapai kebersihan hati kita ini. Wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wa da'un ila sababuhu ad-dunubu wal ma'asi. Adakah kina penyakit dunia dan di akhirat yang tidak disebabkan oleh dosa dan maksiat? Artinya dosa dan maksiat itu pasti akan menyebabkan penyakit, baik itu di dunia maupun di akhirat. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Makanya kalau sekarang itu orang-orang yang sering lihat hidup pendek itu hidupnya semakin tenang atau teman? Semakin bingung atau semakin tenang? Tapi sekarang banyak video pendek yang dibuat oleh orang-orang ya, sehingga ya, ada penyakit istilahkan ya, kerusakan otak, dan itu insya Allah bisa ya. Artinya orang-orang semakin tidak tenang karena kemaksiatan, dan salah satu sumber kemaksiatan adalah medsos, dan salah satunya adalah mungkin video pendek yang tidak berada di atas kebaikan, dan ini adalah sumber keburukan, sumber penyakit, sumber penyakit baik di dunia maupun di akhirat. Dan termasuk dosa yang besar pada hari ini dan besok adalah apa? Perayaan. Iya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dimaksiati seperti itu, ya. Makanya kita harus berdoa semoga kita tidak tertimpa musibah pada hari-hari sekarang ini, karena maksiat sedang banyak-banyaknya. Ya, maksiat sedang banyak-banyaknya. Dan biasanya musibah banyak terjadi pada apa? Bulan Desember. Ya, pada bulan Desember. Ya. Dan ini sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim bahwa penyakit di dunia dan di akhirat sumbernya dari maksiat, dan kemaksiatan yang besar salah satunya terjadi pada bulan Desember ini. Barusan ada kecelakaan ya, di Pandaan ya. Kemudian kemarin juga di Surabaya orang mabuk menabrak orang ya, sampai masuk jurang ya. Pakai Mercy nabrak beberapa motor, mobil juga ya. Sepeda motor, mobil sampai masuk jurang.
Semoga kita dihindarkan oleh Allah untuk seperti itu. Kemudian Al-Qayyim juga menjelaskan bahwa wa qala Fudail bin Iyad biqadri ma yazgharu dhanbu 'indaka ya'dumu 'indallah wa biqadri ma ya'dumu 'indaka yazgharu 'indallah. Fudail bin Iyad berkata, semakin kecil dosa itu terlihat dalam pandangan kita, semakin kecil dosa terlihat dalam pandangan kita, maka semakin besar dia di sisi Allah. Artinya kalau orang itu biasa tidak memperhatikan dosa, kan dosa yang besar kelihatan kecil. Ini apa betul? Sangat dipahami ya. Orang kalau sudah terbiasa ya berbuat zina dan seperti itu ya. Kan kalau sudah terbiasa itu dianggap kecil apa besar di hadapan orang tersebut? Kecil. Tapi pada sebenarnya itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya semakin besar dosa itu terasa dalam hati kita, maka itu akan semakin kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita semakin merasa kita banyak dosa, insya Allah itu semakin kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga heran ya, ada sebagian dosa apa yang saya lakukan? Kan ada orang yang ditimpa musibah tapi masih bertanya pada dirinya sendiri, saya kenapa kok ditimpa ini? Dosa apa yang menimpa diri saya sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah cobaan seperti ini? Padahal dia mungkin nggak merasa ada dosa besar yang dia lakukan, ya, karena dia menganggapnya kecil dan itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini sangat korelasi dengan yang di awal bahwa penyakit itu di dunia dan di akhiratnya. Di akhirat penyebabnya adalah dosa. Berarti kita harus hati-hati. Semakin kita banyak muhasabah diri, semakin kita mengetahui bahwa dosa kita besar, insya Allah kita akan semakin ya tahu untuk memperbaiki diri, sehingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala insya Allah semakin kecil dosa-dosa tersebut. Wa qala Hudzaifah idza adnabal abdu dhanban nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda hatta yasira qalbuhu kasyati raidah. Hudzaifah berkata, ketika seorang hamba melakukan dosa, hatinya akan ditandai dengan titik hitam. Jika dosa tersebut terus berulang, hatinya akhirnya menjadi seperti domba yang terbalik, yakni hati yang terbalik dari fitrahnya, ya, terbalik dari fitrahnya. Sehingga nanti kaitan dengan faedah hadis ini, bahwa kalau kita meminta fatwa pada diri kita, maka jangan sembarang orang diberi ya fatwa, atau jangan sembarang orang memberi fatwa pada orang lain. Karena kalau kita meminta fatwa kepada orang yang salah, pasti fatwanya adalah fatwa yang yang salah, yang tidak pas, yang tidak tepat, atau yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita minta fatwa kepada orang pemabuk. Ini bagaimana hukumnya judi? Sama aja ya, judi sama mabuk ya. Boleh ya, ya menurut dia boleh ya, tapi menurut agama tidak boleh. Karena sama-sama sudah terbalik fitrahnya, karena sering maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dulu ada ini Bapak Ibu sekalian. Ini walaupun enggak terbalik ya, tapi terkadang kita memberikan fatwa harus hati-hati. Ada seorang umahat cerita tentang masalah keluarganya. Ya, suami saya seperti ini. Terus jawabnya, kalau saya tak keplak saja gitu. Ini terkadang ya menyalahi fitrahnya. Makanya kita harus hati-hati meminta fatwa pada orang lain. Ya, harus hati-hati supaya kita berada di atas kebaikan. Keplak atas keplak apa? Keplak ini kan apa ini? Ya, harus hati-hati ya. Itu adalah faedah yang bisa kita pelajari di pertemuan kemarin. Kita lanjutkan kembali. Faedah nomor yang 11, nomor 15. Anna na'am jawabun lil isbati masu'ila anhu
fa qaulu wal bisad radhiyallahu anhu. Bapak dan sekalian, pada hadis yang tadi yang sudah kita baca ada ucapan na'am. Wa bisad, kamu datang untuk menanyakan kepadaku tentang albir wal itsm. Kemudian Bapak bisa menjawabnya dengan na'am. Kata-kata na'am di sini fungsinya adalah sebagai penetapan, yaitu menguatkan kembali tentang apa yang ditanyakan oleh orang lain. Ai jitu as'alu anil birri, yaitu aku datang ke sini untuk bertanya tentang kebaikan. Walihada law ajabal insanu biha, oleh karena itu seandainya ada orang yang menjawab dengan kata-kata iya atau na'am, man sa'alahu, terhadap orang yang bertanya tentang itu, an syai'in, tentang sesuatu, fa maknaha isbatu dzalika syai', maka maknanya adalah menetapkan apa yang ditanyakan tersebut. Misalnya, Pak Heri datang ke masjid ini untuk mengaji. Jawabannya iya. Itu kan untuk menetapkan bahwa yang ditanyakan tadi adalah sebuah kebenaran, ya, tentang apa yang dikerjakan tadi. Pak Triman datang sini untuk merekam kajian? Iya, itu seperti itu ya. Jawaban iya itu adalah untuk menetapkan apa yang ditanyakan oleh orang lain. Ya. Dan kadang orang menjawab itu juga bentuk ilmu, ya. Kadang dijawab A, jawabnya bisa B atau lainnya. Contohnya, apakah kamu sudah makan? Jawabnya, tadi saya makan telur dan sebagainya. Itu kan perampas ya. Apakah sudah makan? Berarti jawabnya iya atau tidak. Gitu. Faedah nomor 16. Jawazur ruju' ila qalbi wa nafsi, bolehnya mengembalikan kepada hati dan jiwa. Artinya kita terkadang kan ada sebuah masalah, kemudian kita terkadang diskusi atau ngobrol dengan jiwa kita. Kira-kira ini baik tidak? Ini boleh dikerjakan atau tidak? Terkadang boleh mengembalikan itu kepada hati atau jiwa kita. Tapi wonten syaratipun. Ya, wonten syaratipun. Lakin bi syartin, akan tapi dengan syarat an yakuna hadzal ladzi, ya, raja ila qalbihi wa nafsihi mimman istaqama dinuhu. Akan tapi bolehnya untuk mengembalikan hal tersebut, ya, untuk bertanya tentang itu ke dalam diri atau jiwa kita bagi orang yang istiqomah di dalam agamanya, jiwa dan dirinya istiqomah di dalam ketaatan, ya, jiwa dan dirinya istiqomah di dalam ketaatan. Ada yang sholat Bapak? Mimman istiqamah dinuhu, mimman istiqamah dinuhu, yaitu bagi orang yang lurus agamanya. Tadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran kalau hati kita, ya, terkadang kita ada sebuah masalah, tapi kita tidak yakin untuk menyelesaikan masalah itu sendiri, sehingga kita perlu bertanya pada orang lain yang lebih mengetahui hal tersebut. Jangan suka, ya, mengembalikan kepada hati dan jiwa kita apabila kita yakin atau mengetahui bahwa diri kita belum istiqomah di dalam agama ini. Nanti yang main apa? Perasaan kita, ya, atau setan memasuki dalam pengambilan keputusan untuk amalan yang akan kita kerjakan tadi. Contohnya pun apa? Contohnya kita mungkin, ya, WA dengan umahat, yang bapak-bapak WA dengan umahat. Terkadang nanti kita menyarankan nggak apa-apa, udah lakukan saja, aman insya Allah. Ya.
Tapi kalau kita ragu-ragu sebaiknya ya meninggalkannya. Karena hati kita yang merasakan sendiri. Ya. Hati kita yang merasakan itu baik atau tidak baik. Ya. Dan terkadang kita dipermainkan setan di situ. Ya. Hati kita menyatakan udah kerjakan saja, insya Allah aman. Ya. Tapi kita mengetahui bahwa kita yang mengetahui apakah aman atau tidak aman. Ingin apa kok kita harus kembali pada hati yang istiqomah untuk minta fatwa, untuk melakukan sebuah amalan? Karena orang yang kuat agamanya, istiqomah agamanya, yu'ayyidu man 'alimallah minhu sidqaniyah. Karena orang yang niatnya lurus itu akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya niat yang sidq, yang lurus, yang baik, maka Allah akan menolong dengan menguatkan orang tersebut. Ya, akan semakin kokoh. Sakit dipahami ya? Sakit dipahami insyaallah. Sebelum faedah ke-17 kita baca ke-18 dulu. Allah yaktarra al-insanu bifta'in nas la siyama idza wajada bi nafsi taraddudan. Maka hendaknya seseorang itu jangan tertipu. Jangan tertipu dengan fatwanya seseorang. Terutama jika kita mendapatkan kegelisahan, ya, pertimbangan timbang dalam hal tersebut. Jangan tertipu. Allah yaktarra al-insanu bifta'in nas la siyama idza wajada fi nafsi taraddudan. Janganlah tertipu seseorang itu, hendaklah jangan tertipu seseorang itu dengan pemberian fatwa seseorang, terutama pada saat kita menghadapi kebimbangan dalam sebuah masalah. Artinya kalau kita masih bimbang, jangan langsung mengambil fatwa yang orang lain berikan tadi. Jangan langsung ya, tapi harus ada cross check lagi. Fa inna katsiran minan nas yaftahti aliman aw taliban ilmi fayuftihi. Dan kebanyakan orang meminta fatwa kepada seorang alim atau penuntut ilmu, dan orang alim tersebut atau penuntut ilmu tersebut memberikan fatwa. Summa yatahaddadu wa yashukku. Dia sudah meminta fatwa kepada gurunya, kepada temannya yang lebih tahu. Akan tapi terjadi masih terjadi keraguan. Contohnya, ada orang yang sudah sukses mungkin. Ustaz, saya ini sudah punya semuanya, Ustaz. Ya, harta sudah, usaha sudah, rumah sudah banyak. Kira-kira menurut antum kalau saya menambah cabang gimana, Ustaz? Ya, gitu kan ya. Ini kebiasaan ya. Kalau di ustadz-ustadz itu ngobrolnya seperti itu Pak ya. Ya, sebagian ustadz-ustadz yang pas daurah itu kadang seperti itu. Ya. Tapi kalau dia masih ragu, jangan mengambil fatwa tersebut. Jangan mengambil fatwa tersebut. Walaupun semua orang yang dia tanya tadi, ya, memberikan fatwa, ya silakan lanjutkan. Ya. Tapi kita kok masih ragu, maka jangan dilakukan sampai kita mendatangi orang yang lainnya. Fa inna idin, ya, fa inda idin yajibu alaihi an yas'ala 'aliman akhar. Maka orang yang masih ragu, apabila dia bertanya kepada orang alim yang pertama, kalau dia masih ragu, maka hendaklah bertanya kepada orang alim yang kedua. Ini bertanya pada orang alim yang kedua. Idza taraddada fi jawab al-awwal, tatkala masih ada keraguan pada jawaban yang pertama. Misalnya, kalau dulu saya di bengkel, biasanya kan teman-teman itu kan menuangkan oli itu kan nggak semuanya. Iya, oli 5 liter itu mungkin ada sisa ya setengah liter atau berapa disimpan sendiri, yang 4,5-nya dimasukkan ke dalam mesinnya.
Kalau kita bertanya kepada teman pasti jawabnya apa? Wah, apa itu, untung buat kita setengah liter ya, kali berapa mobil sudah banyak, nanti kita punya orderan di luar lumayan ya, servis di luar, uangnya masuk ke dalam kantong kita sendiri. Tapi kan kadang ragu kan ya, ini kira-kira halal atau haram ya. Makanya bertanyalah kepada orang lain yang lebih mengetahuinya ya, sehingga tidak terjadi keraguan di dalam diri ini. Misalnya ada orang yang bekerja di sebuah perusahaan yang kaitannya dengan timbangan. Ini perusahaan ini kalau menimbang punya orang lain pasti dikurangi. Kalau dia menimbang untuk dijual pasti ditambahi. Ya kan, dia pasti ada kerancuan di dalam dirinya. Makanya kalau sudah ada terjadi seperti itu, adalah dia bertanya pada orang lain ya, orang yang mengetahui untuk keputusan selanjutnya sampai terjadi ya, ketetapan dalam jiwanya untuk tidak timbul keraguan. Kalau itu diteruskan terus, terkadang sensitivitas yang dia rasakan tadi bisa hilang. Yang awalnya saya kalau ngeseoli itu nggak semuanya nggak apa-apa. Awalnya ragu, awalnya masih ini, tapi kalau udah dilakukan setiap hari pasti bisa menjadi kebiasaan. Dan itu banyak terjadi di mana? Ya, di bengkel-bengkel ya. Lumayan kalau ini oli setengah liter lumayan ya, 3% aja kali berapa itu dulu biasa seperti itu ya. Sebagian nggak semuanya ya. Saya dipahami ya. Bertanya kepada orang yang kita sampai tidak timbul keraguan dalam diri kita, sampai tidak timbul di dalam keraguan kita. Misalnya kita ya, kerja di situ banyak campur baur antara laki-laki dengan perempuan. Kita kok masih ragu? Ya, seakan-akan kita ini tidak tenang dalam kehidupan. Ya. Barangkali itu bisa ditanyakan pada orang yang lebih alim dan ada jawaban yang pas, insya Allah lebih menenangkan jiwa ini dan lain sebagainya, sesuai dengan apa yang Allah hadirkan di dalam diri kita ini. Kembali ke faedah 17 ya. Oh, ada sedikit ini biar kita agak ini panjang pembahasannya. Faedah nomor 17 ini terkait dengan golongan yang banyak terjadi di sekitar kita. An-nasufi wa asbahahum istidlalu ya. Sesungguhnya kaum sufi dan yang serupa dengannya istadalu bihadal hadis, mereka berdalil dengan hadis ini. Maksudnya apa? Berdalil dengan hadis ini ala anna dzauqa dalilun syar'iyyun. Kaum sufi tadi kan diperintah tanyalah kepada hatimu. Maka ini dipakai kaum sufi untuk mengambil dalil bahwa perasaan itu termasuk dalil syar'i. Oke, sangat dipahami ya. Kan potongan hadis tadi, istafti nafsaka, mintalah fatwa pada dirimu. Dan ini digunakan oleh kaum sufi dan yang menyerupainya untuk mengambil sebagai dalil dalam agama ini. Untuk itu perasaan ya. Oh, perasaan itu tidak enak berarti tidak baik. Aku sungkan berarti tidak baik. Itu perasaan. Oh, ini agama ini kurang bagus ini. Perasaanku kok masih ada yang lebih bagus lagi. Ya. Oh, aku kalau tidak puasa ngebelang itu tidak bagus. Berarti aku harus ini supaya aku lebih naik derajatnya, dan sebagainya. Itu pakai perasaan. Dan ini adalah yang digunakan oleh kaum sufi dan semacamnya. Anasufia wa asbahahum istadlalu bihadal hadis ala anadzauqa dalilun syar'iyyun ya. Sesungguhnya perasaan itu adalah dalil syar'i yurja'u ilaihi li'annahu qala. Kembali pada hadis tadi yang potongannya adalah istaftin qalbaka, mintalah fatwa pada
Fama waqa'a alaihi qalbu fahuwa birrun. Maka kaum sufi berpendapat apa-apa yang sesuai dengan hati orang sufi tersebut maka dia adalah sebagai kebaikan. Ini hati-hati ya. Karena apa? Karena sufi biasanya sumbernya ajarannya adalah entah itu Yahudi maupun Nasrani. Kalau penjelasan para ulama, sumbernya kalau tidak Yahudi ya Nasrani dan sebagainya. Biasanya kalau Yahudi itu orangnya pintar tapi tidak mau mengamalkan agama. Maghdubi waladhdallin, orang yang dimurkai dan orang yang sesat. Makanya kalau orang Nasrani biasanya orangnya tidak pandai, tidak berilmu tapi rajin ibadah. Kira-kira ibadahnya dengan apa? Dengan ilmu atau perasaan? Perasaan. Makanya ini yang digunakan oleh sufinya, bahwa mereka mirip-mirip dengan Yahudi atau Nasrani. Li'annahu qala istaftin qalbaka fama wafaqa alaihi alqalbu fahuwa birrun. Maka apa-apa yang sesuai dengan hati itu termasuk adalah sebuah kebaikan. Fayuqal, maka dikatakan hada la yumkin, ini tidak akan terjadi. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala angkara, mengingkari, ala man syara'a dinan lam ya'dan billah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingkari orang-orang yang membuat syariat di dalam agama ini yang mana itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang berhak memberikan syariat, mengeluarkan hukum siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jadinya kalau agama Islam ini setiap orang mengeluarkan hukum berdasarkan perasaannya? Kira-kira tambah bingung apa buatan? Perasaannya Pak Tripan bingung ngajian ini kurang saya Ustaz, tidak baik. Pak Joni nggak apa-apa Ustaz, lumayan. Pak Heri itu masih jauh dari kebaikan Ustaz, ya, kan bingung ya, karena perasaannya. Tapi kalau kita kembali ke hadis ya, bahwa setiap muslim menuntut ilmu, maka datanglah, itu sudah menutup perasaan-perasaan tadi. Pak Didi, Pak Diadarian. Andanya agak cepat nih. Biasanya kalau di Malang jam 7 lebih 4 atau berapa? Ini yang orang. Oh, itu lebih 5. Lanjut balik ya. Ini hanya tinggal beberapa faedah dari hadis yang ke-27. Makanya Bapak dengan fayuqal hadza la yumkin li anna Allah Ta'ala antara ala man syara'a dinan lam ya'dan billah. Ini tidak akan mungkin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari atas orang-orang yang membuat syariat di dalam agama ini yang mana itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yumkin an yakuna ma ankarahu Allah haqqan abadan. Dan tidak akan terjadi, tidak mungkin apa-apa yang itu diingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah kebaikan selama-lamanya. Nanti kalau ada sebuah masalah kok Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkarinya, pasti itu tidak sebuah kebaikan, pasti ada sebuah kebatilan atau keburukan. Pasti sebuah keburukan. Walaupun semua orang berfatwa bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Contohnya gini Bapak Ibu. Mungkin kalau kita pengen di agama Nasrani ya, pengen belajar yang tinggi ya, ini termasuk ajaran Sufi ya, yang meniru Nasrani. Mereka mentarbiyah ruhiyah ya, rohnya dengan apa? Menghindari segala kenikmatan dunia. Biasa seperti itu ya. Ada metode-metode orang yang menyendiri menghindari kenikmatan dunia, seperti tidak mengonsumsi sesuatu yang enak dan lezat, misal seperti itu, tidak memakai perhiasan yang bagus, menjauhi pernikahan sampai pada tingkat bersemedi di gua-gua dan sebagainya. Itu bisa terjadi di umat Islam ini. Tapi apakah itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Maka itu selama-lamanya tidak ya menjadi sebuah kebaikan.
Dan ini bisa terjadi pada orang Islam atau orang yang mengenal sunnah juga. Ya. Kalau ingin derajatnya tinggi, mungkin dia melakukan segala sesuatu untuk mencapai derajat itu. Ya, artinya mungkin puasa terus atau tidak mau makan enak dan sebagainya, karena ingin ketenangan hatinya. Sebagaimana maka di dalam kitabnya Ibnu Qayyim menjelaskan orang itu nanti akan diuji sesuai dengan keinginannya. Ada orang yang ingin ibadah sampai tenang, ya nanti Allah akan uji. Misalnya nih, dia nanti akan diberi ketenangan dengan sendirinya, dia orangnya menyendiri, akhirnya diberi ketenangan, dan itu tujuannya dia, dan itu sudah tercapai. Berarti tingkatnya dia hanya seperti itu. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia semangat kalau ada lawan jenisnya, perempuan dan sebagainya. Nanti orang akan ujiannya jatuh di situ. Biasanya ada ya, orang yang kenal agama atau agama jatuh di dalam ya, fitnah dengan perempuan atau akhlak. Nanti sampai situ, sampai nanti tingkatan yang terbaik Bapak Ibu sekalian adalah orang yang tidak tergoda dengan segala sesuatu dan tidak terpengaruh ibadahnya dengan segala sesuatu, dan dia hanya mengikhlaskan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya paham ini. Ada orang kan kalau dia itu sibuk, ya misalnya digabung dengan anaknya, dengan istrinya, dengan suaminya, dia itu tidak ridho. Ada, dia itu pengen ibadah sendiri terus sampai mendapatkan ketenangan. Betul. Ada. Berarti dia tingkatnya hanya seperti itu. Padahal Allah menginginkan entah itu dia capek, entah itu dia susah atau apa, dia tetap beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ada orang kadang ya pengen mencari ketenangan pergi kemana? Ya Allah akan memberikan, tapi itu adalah levelnya dia sampai seperti itu. Makanya level yang terbaik orang adalah dimanapun berada, bagaimanapun kondisinya, seperti apa visi kita, sampai dan sebagainya, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terlalu mempedulikan apa yang ada di sekitarnya. Nanti contohnya mungkin dulu saya alami gitu nih. Seakan-akan kita pengen hidup tenang, pengen ya, menyendiri di sebuah tempat yang tenang, mungkin di hutan gitu ya, supaya dia mendapatkan ketenangan. Tapi banyak dakwah yang kita tinggalkan di sana. Ya. Sebenarnya berarti ya, bermanfaatnya lebih sedikit. Walaupun orang itu diberi apa yang dia inginkan tadi. Makanya yang terbaik buat kita semuanya, sebagaimana yang dijelaskan Ibnu Qayyim dalam sebuah kitabnya, bahwa walaupun kondisinya kita tidak mendukung ya, artinya jangan mungkin ibadahnya hari ini berhasil, besok gagal, dia tetap berusaha lagi. Itu insya Allah yang terbaik. Ketimbang kita nanti ya, sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya kita terjatuh di dalam sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nanti walaupun mungkin hari ini Pak Heri mungkin ya, kesibukan ada, terus sholatnya yang awalnya duha 10 rakaat menjadi 2 rakaat, merasa ketut banget mungkin seperti itu ya. Tapi tetap dikerjakan terus, walaupun kondisinya mungkin tidak ya, ideal sebagaimana yang diinginkan oleh Pak Heri. Ya. Sehingga kita tidak mudah putus asa di dalam mengamalkan sebuah kebaikan, karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ibu-ibu ya awalnya sudah merencanakan ya, hari ini pagi menyiapkan sarapan anak, nanti mengantarkan anak, istirahat sebentar, nyuci baju, nyetrika, istirahat sebentar, sholat duha, ya, istirahat lagi, sholat duhur. Terkadang ya, itu adalah keinginan dan itu ada kepuasan sendiri pada saat melakukan seperti itu. Tiba-tiba kok ada takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang itu semua tidak terlaksana. Akhirnya ada ya, rasa putus asa dalam dirinya. Itu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sedikit yang dia kerjakan, tetap ya itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya jangan putus asa dan jangan ya melakukan ibadah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Artinya kalau kita bisa puas dalam agama itu, kalau sudah yang kita rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Kalau satu saja gagal, itu seakan-akan hari ini adalah hari yang celaka buat diri kita. Ya, itu tidak dibenarkan oleh agama ini.
Dipahami ya? Kita selesaikan aja hadis yang ke-27 dan semoga pekan depan kita lanjutkan ke hadis ke-28. Tsumma inal khitaba huna li rajulin sahabiyyin harisin ala tadbiqi syar'iyyah famislu hadza yu'ayyidullah. Dan yang dituju di dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian, khitabnya, orang yang dituju adalah orang laki-laki dari kalangan sahabat yang dia sangat semangat sekali untuk menerapkan syariat agama Islam ini. Ya, bukan sembarang orang untuk meminta fatwa pada diri kita, meminta fatwa pada jiwa kita atau diri kita ini, bukan sembarang orang. Tapi di sini dijelaskan adalah kepada orang yang benar-benar istiqomah di dalam agamanya. Dan di sini tsumma inal khitaba huna li rajulin sahabiyyin harisin ala tadbiqi syariat fa mislu hadza yu'ayyidullahu azza wa jalla. Khitabnya yang diajak bicara di sini adalah dari kalangan seorang laki-laki dari kalangan sahabat yang sangat semangat sekali untuk menerapkan syariat ini. Ya, berarti berada di atas istiqomah agamanya. Famislu hada, maka dari situ Allah Subhanahu wa taala menguatkan sahabat tersebut. Wa yahdihi qalbahu, dan Allah akan memberi hidayah pada hatinya. Memberi hidayah pada hatinya. Hatta la yatma'inna illa ila amrin mahbubin ila Allah azza wa jalla. Sampai dia tidak akan tenang kecuali kepada sebuah masalah yang mana masalah itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah istiqomah, semangat berada di atas agamanya, di atas Al-Qur'an dan Sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penguatan kepada orang tersebut dan akan menunjukkan hatinya untuk mencintai sebuah amalan yang mana itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ditunjukkan untuk tidak mencintai terhadap sebuah amalan yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahami ya? Berarti hati-hati nih untuk meminta fatwa pada diri kita, jiwa kita. Kalau kita masih belum yakin, oh saya banyak dosanya, saya banyak kesalahannya, ya sebaiknya bisa minta kepada orang yang lebih mengetahui atau yang lebih mengetahui dalam agama Islam ini, sampai hati kita menjadi tenang. Faedah terakhirnya nomor 19. Anal midara fi syariah ala adillah la ala mastahara bainan nas. Sesungguhnya timbangan di dalam syariat agama Islam ini adalah sesuatu yang berjalan di atas dalil-dalil syariat, baik itu Al-Qur'an, dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. La ala mastahara bainan nas, dan tidak berdasarkan apa-apa yang masyhur, yang terkenal di kalangan manusia. Berarti timbangan kita di dalam mengerjakan kebaikan adalah apakah amalan yang kita kerjakan itu sesuai dengan Al-Qur'an atau As-Sunnah, bukan berdasarkan sesuatu yang masyhur, yang beredar di masyarakat atau di kalangan manusia atau yang terkenal di masyarakat pada umumnya. Qad yastahabu 'indahum syai'un wa yuftunu bihi wa laysa bihaqqin. Dan terkadang sesuatu yang masyhur, yang terkenal di kalangan manusia, dan mereka memberikan fatwa terhadapnya, dan itu bukan sebuah kebaikan. Dan ini banyak terjadi. Misalnya ada sebagian saudara kita yang besok mengucapkan selamat berada dari raya mereka, kaum Nasrani. Walaupun semua orang ada ustaz yang menyebutkan itu, yang menyarankan itu, tapi kita yakin itu tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita wajib untuk meninggalkannya. Walaupun semua orang menyatakan itu
sunnah mengingkari hal tersebut. Demikian juga tanggal 1 nanti ya, merayakannya. Walaupun ada sebagian saudara kita banyak ya menyatakan bahwa ya kita rayakan ya tahun baru dan sebagainya. Tapi di dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tinggalkan. Karena timbangan kita di dalam beragama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan perasaan, bukan sesuatu yang masyhur di kalangan manusia. Karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu perlu sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang diridhoi oleh kebanyakan manusia, yang mana terkadang banyak ya salahnya dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Poin penting yang bisa kita ambil dari pelajaran bersama pada malam hari ini, yang pertama adalah apa? Ya, pentingnya untuk meninggalkan dosa dan maksiatnya. Karena apa tadi? Lupa ya? Penyakit dunia dan akhirat penyebabnya adalah dosa dan maksiat. Ya. Semakin orang terbiasa dosa dan maksiat, maka bisa dibalik fitrahnya. Yang baik menjadi tidak baik, yang tidak baik menjadi baik, karena sudah terbiasa dalam kemaksiatan. Kemudian poin yang selanjutnya yang bisa kita ambil, boleh kita meminta fatwa kepada diri kita, jiwa kita, pada saat kita sudah yakin bahwa itu kita berada di atas ketakwaan atau istiqomah di dalam agama ini. Kalau kita masih yakin diri kita banyak maksiat, dosanya, ya, alangkah baiknya kita minta fatwa kepada orang yang lebih mengetahui tentang agama ini. Karena dalam hadis ini yang dituju adalah orang yang sudah istiqomah di dalam agamanya, ya. Sehingga Allah menguatkan hati orang tersebut dan memberikan hidayah pada dirinya. Kemudian bahayanya kaum sufi, ya, kaum sufi dan yang semisalnya, karena mereka kebanyakan mengambil dalil dari perasaan. Karena sumber agama yang mereka anut, walaupun ya yang nampak adalah Islam, tapi kalau kita teliti lagi, kebanyakan dari mereka mengambil dari Yahudi dan Nasrani, sebagaimana beberapa referensi yang ada tentang mereka. Maka kita harus hati-hati. Karena apa? Karena sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan mungkin menjadi sebuah kebaikan selama-lamanya. Hada la yumkinu li anna Allah Ta'ala ankara 'ala man syara'u dinan lam ya'dad billah wa la yumkin an yakuna ma ankara Allah haqqan abadan. Tidak akan mungkin sesuatu yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi sebuah kebaikan selama-lamanya. Pasti akan ya menjadi sebuah keburukan. Apa-apa yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, Bapak-Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufiknya untuk kita bisa berada di atas kebaikan dan istiqomah di dalam agama ini, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hisaban yang mudah. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد